Bismillahirrahmanirrahim. Oke, untuk pembahasan selanjutnya, tadi sudah dikatakan bahwa kita akan bahas nanti satu-satu ya. Jadi kita akan bahas latar belakang penelitian, ini semua. Dan untuk saat ini sampai sini ya, sampai pembatasan masalah. Ini rumusan masalah tujuan penelitian, ini akan dibahas di next time ya. Ini tugas baca nanti ya. Ini tugas bacaan nanti. Ini tugas baca yang ini ya. Oke, kita apa sih latar belakang masalah? Tadi kalian sudah saya tugaskan sebelumnya membuat latar belakang masalah ya. Nah, ya artinya saya berharap kalian sudah bisa memahami. Tapi saya akan jelaskan lebih detail lagi untuk saat ini. Jadi setiap penelitian itu harus berangkat dari masalah penelitian. Ya, apa sih masalah penelitian? Masalah penelitian adalah suatu kasus, bisa kasus, suatu hal, fenomena yang terjadi yang memerlukan pemecahan atau penyelesaian sesuai dengan bidang ilmu masing-masing. Ya, jadi ada masalah, tapi masalah itu tidak bisa diselesaikan dengan keilmuan kita. Misalkan hanya bisa diselesaikan oleh keilmuan psikologi, ya. Misalkan tentang membaca, kan ada sih di satu daerah, misalkan ada anak fenomena tidak bisa baca Al-Quran. Kira-kira bisakah itu? Itu masalah nggak? Masalah. Itu masalah penelitian. Tapi kan itu tidak bisa diselesaikan dengan keilmuan kita. Itu dengan keilmuan yang lain. Misalkan dengan tarbiyah atau dengan dakwah ya. Itu tidak masuk ke dalam bidang ilmu kita. Atau kemarin ada yang itu ada tentang rokok. Nah, itu apakah dampak rokok terhadap ekonomi? Apakah itu bisa dilakukan oleh kita? Misalnya enggak ya? Ya, itu bisanya misalkan dengan psikologi, dengan apa ya, rokok itu kan psikologi ya. Kenapa sih orang itu merokok? Udah tahu rokok itu tidak boleh, bukan tidak boleh, rokok itu berbahaya untuk kesehatan. Tapi kenapa orang-orang masih merokok? Itu kan bisa dikatakan pendekatannya psikologi gitu ya, pendekatan ya dengan keilmuan yang lain lah ya, tidak bisa dengan keilmuan kita ya. Makanya carilah masalah-masalah penelitian yang kira-kira bisa diselesaikan oleh keilmuan kita ya. Maka kemarin mungkin saya kurang ini ya, seperti keilmuan atau yang COVID bisa tuh ya, banyak ya. COVID masalah kan bagaimana sih dampak COVID terhadap bank syariah. Nah, itu kan dampak COVID terhadap investasi untuk di Jakarta Islamic Index gitu ya. Dampak COVID untuk pembayaran zakat gitu kan. Ini kan bisa jadi zakat kita menurun gitu kan. Orang-orang nggak mau lagi untuk bagaimana misalkan zakat, sodakoh, wakaf itu dapat membantu orang-orang yang terdampak COVID ya. Nah, itu kan bagus ya. Bisa dengan keilmuan gue. Ada kan bahwa banyak masyarakat dari adanya corona ini ekonominya mati, banyak yang di PHK, yang UMKM banyak yang gulung tikar, tidak ada pemasukan. Nah, bagaimana nih? Ada wakaf, ada sodakoh, ada infak, gitu ya. Ini dapat membantu menghidupkan kembali perekonomian atau membantu modelnya harus seperti apa? Membantu mereka-mereka yang sangat terdampak dengan ini atau dengan pariwisata syariah, ya gitu. Itu kan banyak sekali yang bisa dihubungkan dengan keilmuan kita, gitu ya. Jadi masalah penelitian adalah masalah fenomena kasus yang dapat dipecahkan dengan keilmuan kita. Nah, apa ilmukan kita apa? Tadi keahlian kita apa? Apakah kita mau jadi ahli fikih muamalahnya? Boleh. Ataukah kita mau jadi ahli akuntansi syariah, ahli manajemen syariah, ya, ahli keuangan syariah? Nah, banyak ya. Bagaimana? Misalkan bagaimana sih? Nah, ini kan salah satu masalahnya nih dalam fenomena corona ini misalkan adalah dapat meningkatkan inflasi. Yang pertama, harga-harga menjadi mahal. Yang kedua adalah meningkatkan kredit macet. Nah, sekarang kan sudah ada kebijakan pemerintah adanya restrukturisasi bagi kredit motor.
Jadi ditangguhkan 1 tahun. Itu restrukturisasi ya disebutnya. Salah satu restrukturisasi pembiayaan. Nah, ini apakah restrukturisasi ini bagaimana nih dampaknya kepada bank syariah? Apakah dengan adanya restrukturisasi pembiayaan untuk korban yang terdampak, apakah dapat mempengaruhi terhadap cash flow atau klub keuangannya bank syariah? Ini kan harus teliti juga. Jadi jangan sampai, oh ya, restrukturisasi membantu masyarakat kecil, masyarakat yang terdampak, tapi di satu sisi bank syariah yang terdampaknya, bank syariah juga jadi korban. Nah gitu, bagaimana nih model-modelnya ya gitu, agar semuanya sama-sama dapat tertolong, bank syariah dapat tertolong, perbankan tertolong, masyarakat tertolong gitu. Bagaimana ya? Jadi restrukturisasi menjadi sangat penting. Bagaimana pola restrukturisasinya ya. Berarti kalian harus kalau mau bahas ini harus belajar restrukturisasi pembiayaan atau rescheduling pembiayaan dan sebagainya. Bagaimana dampaknya terhadap keuangan kas dari perbankan. Ya, karena perbankan ini kan kalau misalnya terganggu masalah distribusi uangnya kan nasabah tidak percaya. Bagaimana kalau nasabahnya banyak yang narik uang di saat seperti ini? Muncul kemudian banknya nggak punya uang, muncul kekacauan baru gitu ya. Jadi menyelesaikan masalahnya tidak dengan masalah yang baru gitu ya. Nah itu kalian harus bahas gitu ya. Untuk yang skripsi ini boleh ya. Dalam konteks penelitian kuantitatif, tadi saya sudah bahas, masalah adalah suatu pernyataan yang menyatakan adanya keterkaitan dua variabel atau lebih. Keterkaitan ya. Jadi adanya variabel-variabel atau lebih, bagaimana dikaitkan di dalam masalah itu ya, dalam kuantitatif. Maka penelitian itu dilakukan justru karena adanya masalah. Jadi penelitian itu karena ada masalah. Kalau tidak ada masalah maka tidak usah ada penelitian. Ya, artinya kalau ada di dalam ujian proposal ada proposal penelitian kalian tidak mencantumkan masalah penelitian, maka kalian tidak layak untuk melanjutkan penelitian. Maka penelitian itu syarat mutlaknya harus ada masalah penelitian. Nah ini syarat mutlak suatu penelitian harus ada masalah penelitian. Kalau tidak ada masalah penelitian, maka tidak layak untuk dilanjutkan penelitiannya. Dan penelitiannya itu harus sesuai dengan bidang keilmuan. Kalau tidak bidang keilmuan ya nggak bisa juga ya. Bagaimana kita melakukan penelitian kalau itu penelitian itu bukan bidang kita? Bagaimana kita melakukan penelitiannya ya? Kemudian masalah penelitian bisa didapatkan dari mana saja ya. Jadi masalah itu dapat diambil dari mana aja. Jadi kita itu sebenarnya nggak usah bingung ya. Kita tinggal fokus aja. Misalkan kita melihat sekitar lingkungan kita. Apa sih yang terjadi di lingkungan kita, di kampus, di sekitar rumah, di jalan, dimanapun. Atau kita yang dilihat transaksi-transaksi di sekitar rumah. Banyak ya, bisa diangkat. Kemudian masalah penelitian juga bisa didapatkan di buku-buku, di jurnal-jurnal penelitian ilmiah, majalah, koran, berita online yang seperti saya sampaikan itu di contoh yang saya bagikan, di share, itu kan saya mendapatkan masalahnya dari berita online, data-datanya juga sama ya. Kemudian bisa juga melihat gejala sosial. Gejala sosial yang dipublikasi. Misalkan ada masalah tentang transaksi di daerah mana ya, misalkan di Lampung yang jauh dengan kita, bisa tuh diangkat. Tapi dipublikasi gitu ya, bisa diangkat gitu ya. Tidak di sekitar rumah kita, tapi di daerah yang jauh, misalkan bisa di luar negeri. Bagaimana ada transaksi yang seperti ini? Bagaimana sih? Nah, itu transaksi gejala sosial itu dipublikasi melalui media online. Kemudian kita akan bahas, itu boleh sekali ya. Kemudian masalah penelitian juga dapat dibahas dari penelitian sebelumnya. Jadi kalian bisa baca penelitian sebelumnya yang menurut kamu itu belum tuntas, belum beres. Itu bisa diangkat juga sebagai skripsi ya di sini ya. Jadi bisa dijadi sebagai masalah. Nah, ini 4 ini ya. Jadi menurut saya nggak terlalu susah lah untuk mencari masalah penelitian ya. Intinya kalian harus fokus dan banyak baca itu ya. Kalau nggak fokus dan nggak banyak baca, banyak nongkrong, kalian nggak bisa gitu aja ya.
Kemudian terkadang pada prakteknya kalian udah ada nih masalahnya, sudah kita nemu, tapi kalian kesulitan memformulasikannya. Ini bagaimana sih membuat skripsinya gitu ya, membuat proposalnya. Apa yang harus dilakukan? Pertama yang harus dilakukan adalah fokuskan pikiran dan perhatian Anda pada gejala masalah aktual sekitar Anda. Ini bisa didapatkan dengan banyak baca bagaimana orang lain memformulasikannya masalah itu di dalam laporan skripsi. Maka kalian harus banyak baca skripsi, baca jurnal orang lain, bagaimana sih cara orang lain memformulasikan itu. Ya, kalau ya tinggal diikuti, oh gini. Jadi banyak terinspirasi kamu kalau banyak baca gitu ya. Kemudian dalami masalah tersebut dan kaitkan dengan keilmuan Anda masing-masing ya. Ya, kemudian buatlah desain penelitian. Jadi desain penelitian yang saya tugaskan waktu UTS itu membantu kalian dalam menjalankan penelitian ya, dengan membuat masalahnya diuraikan. Apa sih masalahnya, diuraikan dulu satu-satu. Kemudian dibikin metodologinya apa sih yang bisa didapat, apakah ini kualitatif atau kuantitatif gitu kan. Kemudian di sana disebutkan teorinya apa aja gitu ya, teori penyelesaiannya. Kemudian diformulasikan kerangka teorinya ya, seperti yang kemarin di UTS itu membantu sekali ya. Jadi membuat desain penelitian itu membantu sekali dalam melakukan penelitian. Itu pra penulisan ya. Kemudian pastikan masalah yang Anda pilih ada teorinya, ada rujukannya. Jadi kalau tidak ada teori dan rujukannya ya gimana kalian akan bikinnya, susah. Semua penelitian itu pasti ada teorinya. Pasti ada rujukannya. Kalau tidak ini ya gimana ya? Susah ya. Jadi pastikan ada teori dan rujukannya. Kemudian ini contoh-contoh masalah yang dapat dikemukakan. Misalkan tentang kinerja perusahaan, bank syariah, kinerja lembaga keuangan syariah itu. Misalkan kinerjanya dari segi penilaian kinerjanya ada kemunduran dan sebagainya, bisa jadikan penelitian. Produktivitas kerja, prestasi kerja bisa diteliti, motivasi kerja, kepuasan pelanggan, kepuasan kerja ya, masa ini ada kedua ya, kepuasan kerja, ada kepuasan pelanggan, fenomena yang terjadi, studi kasus, ada aja penurunan dari pemahaman masyarakat dan sebagainya juga bisa jadikan masalah ya. Jika sudah menemukan masalah, apa yang harus dilakukan adalah kalian bicarakan faktor-faktor yang menyebabkan masalah itu, kemudian variabelnya apa aja. Kemudian utarakan kenapa Anda tertarik meneliti ini ya. Ini yang harus dilakukan ya. Kemudian yang harus ada di dalam latar belakang masalah ini sudah saya sebutkan sebelumnya, ini saya sampaikan lagi. Masalah penelitian, data pendukung, teori penelitian, metode, urgensi penelitian adalah manfaat penelitian, kemudian luaran adalah hasil yang ingin dicapai ya. Ini sudah ya. Tapi ini harus wajib ada di dalam membuat latar belakang masalah. Identifikasi masalah. Kemudian idealnya bahwa ketika kita ingin meneliti, semua faktor kita teliti. Idealnya gitu kan? Semua faktor yang menyebabkan masalah penelitian kita akan teliti. Idealnya itu kan? Tapi karena keterbatasan kemampuan kita, waktu, apalagi skripsi itu kan cuma 6 bulan ya. Kemudian tenaga, biaya, apalagi kalau mahasiswa kan biayanya dari siapa ya? Biaya sendiri ya. Kemudian kemampuan kalian dalam menganalisis, maka harus ada identifikasi masalah. Maka tidak semua faktor itu kita teliti. Makanya tadi saya nyatakan salah satunya mendesain itu kita mengidentifikasi masalah dulu. Apa sih masalahnya, apa aja? Sebutkan satu-satu. Kemudian mana sih masalah yang akan kita selesaikan dulu? Yang menurut kita bisa. Ya, gitu ya. Contoh misalkan ada masalah tentang jual beli online nih, saya contohkan ya. Nah, salah satunya adalah cara mengidentifikasinya adalah gunakan acuan teoritik yang terkait dengan masalah itu ya. Jadi kita mengacu pada teori apa aja sih yang kira-kira bisa memecahkan masalah itu gitu ya, acuan teoritik itu. Misalkan ada fenomena tentang jual beli online. Nah, ini kan udah banyak dibahas orang kan, ini saya contohkan aja lah. Misalkan kita bikin batasannya, ini kan banyak sekali jual beli online itu.
analisisnya. Kita salah satu aja analisnya. Bisa pakai teori muamalah. Teori muamalah kan banyak juga, tentang fatwa ulama, tentang pendapat ulama, wawancara ulama, ya. Bagaimana pendapat ulama tentang jual beli online? Bagaimana wawancara ahli MUI yang membuat fatwa kita wawancara? Bagaimana sih? Nah, muncul ini ya. Kemudian kajian usul fikih. Ini kan berbeda kajian usul fikih ikhtisannya. Masalah musalah itu kita akan tarik kepada kajian sosial. Misalkan bagaimana perspektif masyarakat tentang jual beli online. Ya, kita tarik kepada kaidah masalah musalah. Misalkan masyarakat itu dengan adanya jual beli online, oh ternyata banyak dirugikan, banyak madorotnya. Misalkan ini ya, dari hasil penelitian perspektif masyarakat, adanya jual beli online itu banyak yang dirugikan misalkan. Oh, bagaimana nih? Ditarik ke kaidah masalah musalah. Kemudian ternyata dari hasil kajian sosial dengan ini kuantitatif ya, survei bahwa dengan adanya jual beli online itu memudahkan, baik memudahkan penjual maupun memudahkan pembeli. Ya. Kemudian efisiensinya tinggi, jadi tidak banyak uang keluar. Ya, resikonya juga rendah gitu ya, resikonya rendah karena ada beberapa misalkan ada jaminan kalau misalnya tidak sesuai gitu ya. Kemudian ada jaminan keamanan bahwa barangnya sesuai dengan apa yang kita pesan, misalkannya sudah ada sistemnya seperti yang sekarang kan sistemnya udah jelas ya. Kayak di produk-produk di online shop gitu ya. Maka di sana bahwa ditarik kesimpulan. Kemudian dari segi penjual, ternyata dari segi penjual banyak menguntungkannya karena dia bisa menjual ke seluruh Indonesia, jadi pasarnya lebih luas. Kalau pasarnya lebih luas, berarti kan keuntungannya lebih banyak. Dia bisa menjual lebih banyak karena dia pasarnya lebih luas di Indonesia, misalkan bahkan bisa ke luar negeri, ya. Dan biayanya murah, biaya pengirimannya dan logistiknya sebagainya. Jadi dari segi masalah, ini sangat bermanfaat untuk umat. Nah, ini kan gitu. Dari hasil kajian sosial. Jadi banyak sekali pendekatan sudut pandang penelitian yang harus diteliti dari hanya satu masalah jual beli online saja. Jadi jual beli online itu bisa, menurut saya dari masalah jual beli online itu bisa 4 sampai 5 judul skripsi gitu ya. Jadi saya pikir kalau kalian sulit mencari masalah ya berarti kalian kurang baca aja itu ya. Jadi masalah skripsi itu banyak. Jadi tidak ada alasan untuk tidak, saya nggak punya masalah ya, tidak ada alasan untuk saat ini. Banyak sekali, apakah transaksi-transaksi baru sekarang banyak sekali ya. Banyak transaksi-transaksi yang baru yang belum banyak dibahas banyak ya. Oke, itu. Kemudian pembatasan masalah juga sama. Selain identifikasi, kita identifikasi satu-satu masalahnya apa aja, kemudian cara penyelesaiannya bagaimana, itu diidentifikasikan dengan cara mendesain penelitian. Kemudian pembatasan masalah, kita batasi masalahnya ya agar tidak terlalu kemana-mana. Misalkan lokasi penelitian, variabel penelitiannya, kemudian waktu pengamatan dan populasi. Ini adalah batasan-batasan masalah agar kalian tidak kemana-mana ya dan fokus di penelitian itu. Oke, itu ya. Kemudian ini selanjutnya tugas baca ya. Tugas bacanya dia ada 5 ini untuk minggu depan. Ya, tugas baca ini saya akan kirim di Google Classroom semua ya. Kayak gitu aja. Tidak ada tugas. Kayak kemarin kan tugas latar belakang masalah. Nanti selanjutnya kita akan bikin sampai ke kata literatur ya. Nanti bab 1 berarti kalian udah beres gitu ya. Nanti saya akan review satu-satu tugasnya mana, termasuk saya akan komen di sana ya, boleh atau tidaknya ya. Oke, ini tugas baca ya. Ini bolehlah kalian mau dicatat, mau di apa, silakan. Oke, gitu aja. Ini sudah selesai di kuliah hari ini ya. Selamat belajar dan selamat membaca. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi, kalau ada yang tidak dimengerti dari pembahasan saya,